Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Setelah beberapa lama kita sudah libur sementara dan kita lanjutkan dengan semangat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kadang-kadang setelah lama libur itu biasanya semangatnya menurun. Ya, kita harus tetap semangat karena cari ilmu itu tidak ada batasnya, dan cari ilmu itu butuh guru, jangan belajar sendiri. Bagaimanapun juga cari ilmu itu butuh guru. Mau punya koleksi kitab sebanyak apapun, tidak ada gurunya, itu tidak baik. Apalagi bukan kitab yang dibaca cuma terjemahan. Yang terjemahan itu kadang-kadang ada juga salahnya, kadang juga ada salah cetak, macam-macam. Nah, untuk mengingatkan kita betapa pentingnya belajar itu harus dengan guru, maka di sini akan saya jelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab seorang murid kepada guru. Karena kalau pengen belajar itu lebih cepat mendapatkan banyak manfaat, maka ini yang harus dijaga. Salah satunya adalah adabnya seorang murid kepada guru. Karenanya jangan sekali-kali baca dan baca tanpa ada guru. Kecuali sudah ada guru untuk pengembangan, silahkan baca di kitab-kitab yang belum pernah diajarkan guru, silahkan. Tapi kalau tidak paham, tanya kepada guru. Disebutkan di sini di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, sebagian ulama berkata, man syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Orang yang gurunya adalah kitabnya, orang yang gurunya adalah buku terjemahannya, orang yang gurunya adalah buku tulisnya, maka kesalahannya jauh lebih banyak daripada benernya, lebih banyak salahnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bimbing. Lagi-lagi saya peringatkan, apalagi yang tidak pernah mondok ya, jangan langsung belajar dari buku terjemahan yang berbahasa Arab. Semisal terjemahan hadis ini, terjemahan kitab fikih ini, dipahami sendiri, dibaca sendiri. Kadang-kadang dia merasa bahwa oh ini kayaknya pemahamannya seperti ini. Bisa jadi jauh sekali. Dia pahamnya seperti itu, tapi yang dimaksud di kitab itu tidak seperti itu. Itu pentingnya guru. Orang yang belajarnya, orang yang gurunya adalah kitabnya, orang yang gurunya adalah bukunya, orang yang gurunya adalah buku terjemahannya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Ya tetap ada benernya dibanding yang tidak pernah belajar sama sekali. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami bahwasanya beliau berkata, walaupun ini sebenarnya hubungan guru tarekat kepada guru mursyidnya, tapi ini juga bisa diterapkan untuk kita belajar dalam hal ilmu agama. Man lam yakun lahu ustadun fa ustadu syaitan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Hati-hati. Apalagi belajar agama. Oh, terlalu tinggi pemahamannya. Sedikit-sedikit baru sudah langsung memahami, oh kalau kita beribadah tujuannya pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, itu tidak benar. Kita harus tujuannya semata-mata karena Allah. Ya tidak benar, benar-benar salah itu pemahamannya itu. Harus ada gurunya, Karenanya ilmu itu bisa didapatkan 75%
itu disebabkan karena kuatnya hubungan batin antara murid dengan guru. Ini perlu dicatat dan perlu digarisbawahi. Kalian mau belajar serajin apapun, pagi, siang, sore, malam, tapi kalian itu tidak bisa ngambil hati guru, hubungannya tidak kuat, ingat saja jarang, mendoakan saja jarang, ini susah. Karena hubungan batin itu jauh lebih cepat dibanding hubungan zahir. Ikatan rohani itu jauh lebih pekat dibanding ikatan jasmani. Kenapa? Karena kalau kedekatan jasmani itu ada batasnya. Kalau kedekatan rohani, walaupun berjauhan tetap bisa berkomunikasi. Karena itu 75% seorang murid itu mendapatkan ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, disebabkan karena kuatnya hubungan hati seorang murid dengan guru. Guru itu harus dianggap sebagai orang yang paling berharga. Ini guru secara umum ya, saya tidak menunjukkan kepada saya, bukan. Guru secara umum, silahkan harus punya hubungan yang sangat kuat kepada guru, hubungan batin. Tapi lagi-lagi saya katakan, guru itu memang, apalagi guru agama ya, kadang ribet kalau merintahkan itu. Kadang agak berat itu kalau merintahkan kepada murid itu. Kadang murid tanya, gimana kalau seperti ini? Gurunya jawab, kalau menurut saya tidak usah. Ini biasanya berat. Kadang masih cari alasan juga. Tapi nanti seperti ini Ustaz, seperti ini. Itu sebenarnya untuk membenarkan kemauannya sendiri agar gurunya setuju. Kalau gurunya pasti kemungkinan setuju, tapi agak berat itu yang agak susah itu. Jadi itu memang cobaan bagi murid dari seorang guru, apalagi guru yang mengajarkan ilmu agama itu kadang-kadang pemikirannya itu tidak dijangkau oleh muridnya. Beliau itu mikirnya sangat panjang sekali, yang nantinya akan berakibat muridnya ini mendapatkan hal yang manfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain juga. Dan yang perlu dipahami bahwasanya murid itu bagaimanapun juga harus menghormati gurunya. Apalagi guru dalam hal ilmu agama. Kalau guru-guru yang lain tetap hormat. Tapi beda. Semisal guru pelajaran umum misalnya, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru bahasa Indonesia, tetap wajib hormat. Apalagi sekarang kadang-kadang murid itu ya, zaman sekarang, dulu pernah ngajari abatasa, gurunya tidak bergelar kan, akhirnya muridnya mondok, setelah mondok kuliah sampai S2 sampai S3 sampai S tungtung. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang murid ini pilih-pilih juga untuk menghormati guru. Kadang-kadang lebih dihormati guru yang ada di pesantrennya, guru yang ada di kampusnya. Lupa kalau dulu dia pernah belajar bisa baca Quran itu dari beliau-beliau itu. Oh, itu kan masih di bawah saya levelnya itu. Saya kan bergelar, dia kan tidak bergelar. Ini yang jadi masalah. Bagaimanapun semuanya itu adalah guru. Dalam satu keterangan disebutkan, idza ra'aita al-murida mumtali'an bi ta'dhimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtisalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda ayyaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Kalau kamu melihat, kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kamu melihat ada seorang murid begitu sangat ta'zim, begitu sangat mengagungkan gurunya, adab sama gurunya, dohir dan batin. Dohir dan batin. Karena ada orang murid itu kalau dohirnya saja yang adab, kalau batinnya biasa-biasa. Kalau di depan gurunya seakan-akan menjadi murid yang paling baik di antara yang lain. Tapi di luar tidak berserta gurunya itu kadang beda. Cara mengagungkan gurunya itu beda. Kalau kamu melihat ada seorang murid mengagungkan gurunya dohir dan batin, dia mengikuti apa yang diperintahkan gurunya, dia punya adab dengan gurunya, pasti dia akan mewarisi rahasia-rahasia gurunya. Pasti itu. Pasti akan mewarisi rahasia gurunya.
Itu pasti. Yang penting takdim lahir batin, zahiran wa batinan. Gurunya punya keistimewaan apa, pasti akan ular ke situ. Pasti akan ular ke situ. Ya sebagaimana orang tua kepada anak, itu kadang-kadang orang tua itu kan ada sebagian anak yang sangat dicintai sehingga akan mendapatkan hal yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Tapi dalam hal urusan warisan itu sudah ada aturannya. Ini urusan pemberian. Itu pasti kalau murid takdim zahir dan batin kepada gurunya, pasti dia akan mewarisi rahasia-rahasia dari gurunya, keistimewaan dari gurunya. Pasti itu. Makanya cari muka kepada guru itu hal yang baik. Yang penting dia jujur. Tidak membohongi diri sendiri. Artinya ya pada saat di depan gurunya dan tidak di depan gurunya sama-sama takdim itu. Terus salah satu hal juga yang perlu diperhatikan bagi seorang murid adalah adabul murid fi majlisis syekhi yang bagi ayal zama sukut. Kalau sudah di depan gurunya itu bagusnya itu diam sebelum gurunya memerintahkan untuk bicara. Wala yaqulu syai'an bihadratihi min kalamin hasan. Dan jangan berkata sepatah kata pun di depan gurunya walaupun itu perkataan yang baik. Apalagi sampai semisal di depan gurunya sambil pegang tasbih, gurunya menjelaskan, dia dzikir subhanallah la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad. Itu seakan-akan dia mikirnya itu adalah hal yang baik padahal tidak baik. Bagaimanapun di depan gurunya itu dia tidak boleh menyibukkan diri dengan hal yang lain. Apalagi sekarang lagi gurunya menjelaskan pegang HP, cek sempat-sempatnya balas WA, ya sempat-sempatnya angkat telepon. Kadang-kadang nggak tahu caranya. Ya silahkan balas WA, ngangkat telepon, tapi izin dulu kepada gurunya. Pak Guru, Ustadz, ini saya ada telepon, saya izin mau ngangkat. Kalau misalkan Ustadznya bilang nggak boleh, ya jangan diangkat. Kalau boleh ya silahkan, tapi jangan di sini, di luar, kan begitu caranya. Jadi itu tidak mengganggu proses belajar. Ada caranya. Illa idza sta'mara syaikhu wa wajada minasy-syaikhi fushatan fi dzalik. Kecuali diperintahkan gurunya untuk ngomong. Semisal ada yang mau tanya, nah itu tanya. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan ya tidak usah tanya. Ini seringkali sudah dilupakan adab-adab ini. Mau secerdas apapun kamu ya, mau ranking 1 terus dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, tidak ada adab sama guru. Coba perhatikan murid-murid yang seperti itu. Tidak kira hidupnya itu pas sukses tuh enggak. Dan ini fakta ini. Kalau tidak percaya, buat survei alumni pesantren. Itu siapa yang hidupnya enak di rumahnya sendiri, di daerahnya sendiri. Coba lihat rekam jejaknya ketika di pondok. Dia orang pintar apa enggak? Apa dia termasuk orang yang sangat takdim kepada gurunya? Kalau tidak percaya, lihat berapa persentasenya itu. Yang sukses dengan yang tidak sukses, yang takdim kepada gurunya dengan yang tidak takdim kepada gurunya. Itu sangat jauh sekali. Dan bahkan saya punya guru saya sendiri. Dulu waktu saya masih mondok di Tambak Beras Jombang, saya punya guru. Beliau itu asalnya santri, pernah nyantri di Pondok Tambak Beras Jombang. Kemudian karena beliau pinter, terus takdim juga dengan guru, adabnya masya Allah luar biasa, akhirnya diambil menantu sama keluarga situ, keluarga pondok pesantren situ. Sehingga dulu yang asalnya jadi murid sekarang ngajar juga di lembaga itu, di sekolah waktu itu. Dan setahu saya, sebatas dari mata saya yang melihat kepada beliau itu selama ngajar tidak pernah duduk di kursi guru, tidak pernah satu kali pun. Selama saya mondok itu, tidak pernah melihat beliau itu duduk di kursi guru. Jadi ketika ngajar itu dia duduk di kursi. Pada saat awal-awal saya itu kebingungan, ini guru kok berdiri terus ya, kok tidak pernah duduk di kursi guru gitu.
setelah saya cari informasi, beliau itu ini punya prinsip, ini di sini dulu kursinya guru saya, di sini ini dulu kursinya guru saya ini muridnya. Walaupun sudah jadi pengasuh ya di sana ya, sudah jadi pengasuh itu, menantunya kiai di sana itu, tidak berani duduk di kursi situ. Jadi kita yang masih santri baru waktu itu dikasih tahu sama senior, itu nanti kalau kiai fulan itu datang masuk kelas itu cepet-cepet kursi murid taruh di depan itu. Sehingga ketika beberapa pertemuan kita baru tahu, baru paham. Jadi ketika beliau masuk itu pasti kursi murid yang kosong taruh depan. Beliau mau itu. Sebegitu takdimnya ya. Sampai murid-muridnya apa namanya? Putra-putranya beliau itu sekolahnya di luar negeri semua. Santri-santrinya luar biasa banyak. Itu awalnya jadi murid, kemudian jadi menantu, jadi kiai lah anggaplah. Sekarang jadi pengasuh. Itu tidak pernah, satu kali pun tidak pernah duduk di kursi guru. Murid-murid sekarang di sekolah gurunya kosong, kadang metingkang di atas meja itu. Ya walaupun guru-guru umum ya tidak pantas seperti itu, duduk di kursi guru. Kadang duduk di atas meja belajar, walaupun mejanya murid ya tidak pantas itu. Mau ngandalkan apa dapat ilmu kalau seperti itu? Dan saya juga waktu mondok itu juga saya punya guru namanya Ki Haji Abdul Khalik Hasan. Beliau itu juga asalnya juga nyantri di situ. Pas diambil menantu, ini beda lagi. Beliau itu tinggi besar orangnya, orang Madura. Pada saat khutbah itu biasanya kan disediakan di mimbar itu ada kursi kan, ada kursi. Dan mimbarnya itu mimbar yang macam-macam kan, mimbar di masjid itu ada yang mimbar pakai anak tangga itu, ada yang mimbar semacam kayak podium itu. Nah, di situ beliau khutbah ada kursinya. Dan beliau ini orangnya tinggi besar sehingga jarak antara mimbar dengan kursi itu sangat sempit. Itu pun beliau tidak berani duduk di kursi itu. Itu Masya Allah. Istrinya hafal Quran, beliau juga hafal Quran. Putranya sekitar 2 tahun yang lalu berangkat ke Tarim. Itu sangat takdim sekali kepada gurunya itu. Mulai sekarang ini krisis. Ketemu di jalan aja tidak nyapa sama gurunya. Pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu. Masya Allah. Ya, jangan mengandalkan kecerdasan cari ilmu agama itu. Lebih pentingnya itu hubungan murid dengan guru. Diceritakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi bahwasanya dulu ada seorang raja bernama Harun Ar-Rasyid. Beliau ini punya anak yang namanya Amin dan Ma'mun. Ya mungkin ini anak kembar mungkin. Amin dan Ma'mun. Dan kedua putranya ini punya guru yang bernama Imam Al-Kisai. Waktu Imam Al-Kisai ini masuk di satu tempat, kemudian sandalnya dicopot. Akhirnya setelah Imam Kisai ini keluar dari tempat itu mau ngambil sandalnya, kedua-duanya rebutan. Rebutan apa? Bukan rebutan sandal, rebutan ngambilkan sandal gurunya. Melihat pemandangan seperti itu, Imam Kisai ini merasa kasihan. Ya sudah, kamu ngambil satu, kamu ngambil satu. Orang-orang dulu, murid-murid dulu itu tidak sama seperti sekarang. Satu contoh yang lain, tidak usah jauh-jauh di cerita yang sudah lama ya. Ada Syekhona Khalil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini sama-sama. Jadi pertama itu Kiai Hasyim pernah mondok di Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah itu dirasa cukup, akhirnya sudah selesai. Setelah itu kemudian Kiai Hasyim ini mondok di Mekah. Setelah dari Bangkalan mondok di Mekah. Setelah lulus dari Mekah dan pulang, Kiai Khalil ini mendengar bahwa muridnya Hasyim Asy'ari ini sudah pulang. Dan beliau merasa pengen belajar kepada orang yang pernah belajar ke Mekah. Jadi yang awalnya itu menjadi guru, kemudian menjadi murid. Dan pada saat keluar dari masjid, itu rebutan
ngambil sandalnya. Kiai Hasyim ngambilkan sandalnya Syekhna Khalil, Syekhna Khalil ngambilkan sandalnya Kiai Hasyim karena merasa sama-sama jadi murid. Sampai seperti itu. Dan bahkan dalam satu cerita pernah saya baca itu, jadi waktu Syekhna Khalil ini mondok di Tebu Ireng, Jombang, itu ada hal yang tidak biasa. Bajunya Kiai Hasyim ini tiba-tiba pagi itu sudah terjemur rapi, dan itu berjalan dengan waktu yang cukup lama. Kiai Hasyim sampai penasaran ini, siapa yang ambil ini, terus yang nyuci ini siapa. Ternyata setelah diteliti dan ditelusuri, ternyata malam-malam itu Syekhna Khalil itu ngambil bajunya Kiai Hasyim tanpa sepengetahuan Kiai Hasyim, kemudian dicuci. Murid-murid dulu seperti itu, sehingga jadi orang-orang hebat. Murid-murid sekarang ini krisis hal-hal yang semacam itu. Bahkan dulu ada Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Beliau berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ini saking takdimnya Habib Ali bin Abdullah, ini sama-sama namanya Habib Ali. Orang Arab itu namanya banyak yang sama. Mau nyari dalam satu desa nama Ali bisa lebih dari 100 nama Ali. Kalau orang Arab ya. Kenapa kok banyak yang sama? Karena nanti digabung sama nama orang tuanya, nama kakeknya, nama marganya. Itu yang jadi beda. Karenanya kalau orang Indonesia pengen minta nama misalnya ke ulama Yaman, ke ulama Hadramaut, pasti dikasih satu karakter pasti. Kalau udah request, pasti dikasih satu. Misalkan, Beb, saya pengen minta nama buat putra saya Hasan, pasti cuma satu. Kalau udah request itu udah dikasih itu. Waktu saya minta buat anak saya request 2, Beb, minta 2 susunan atau 3, itu baru dikasih. Nah, ini Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf pernah berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Saking takdimnya Habib Ali bin Abdullah ini, sampai semua marga Al-Idrus itu walaupun yang kecil itu sangat dimuliakan sekali dan tidak berani berjalan mendahului keluarga dari Al-Idrus. Saking takdimnya gitu. Kalau murid-murid dulu seperti dijelaskan di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu, kalau ada putranya, gurunya itu berdiri di depan rumah, tidak berani lewat di depannya. Itu santri dulu itu. Santri sekarang tidak sama. Karenanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Cari ilmu itu memang pahit ya, godaannya banyak, berat. Tapi itu, ketika kita sudah merasakan pahitnya mencari ilmu, maka nanti kita akan merasakan manisnya menjadi orang mulia. Nanti akan menyesal, benar menyesal itu. Kalau tidak sekarang kita bersusah-susah payah, nanti kita akan betapa pahitnya sebuah kebodohan. Ya, kalau kita pengen jadi pohon yang tinggi, ya pasti ada resikonya. Tertiup angin yang begitu sangat kencang. Tapi kalau tidak mau jadi pohon yang tinggi, jadi rumput saja, tapi resikonya diinjak-injak. Hidup itu semuanya beresiko, tidak ada yang tidak beresiko. Mau jadi apa saja semuanya beresiko. Tapi resiko itu kan nanti akan menjadikan kita diangkat menjadi orang mulia. Dan bahkan diceritakan ada seorang habaib bernama Habib Muhammad bin Husain Az-Zabidi. Syekh Muhammad bin Husain Az-Zabidi itu sangat takdim sekali kepada gurunya. Sampai ketika ada surat, dulu kan masih belum ada HP ya. Ada surat atau kitab datang dari gurunya, itu beliau tidak akan menyentuh kecuali dalam keadaan suci dan tidak akan membaca kecuali dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, apakah sekarang bisa dipraktekkan? Bisa. Dapat pesan dari gurunya lewat WA, lewat inbox, lewat apa dan macam-macam itu. Mestinya kalau dia sangat takdim kepada gurunya itu, ya misal mohon maaf ya, mau kan sudah ada pemberitahuan itu kalau ada pesan dari gurunya itu. Pas lagi di kamar, pas lagi membuka aurat misalnya,
Kan apalagi perempuan kan di kamar kan ya mungkin pakaiannya tidak sama ketika di luar kan sudah kelihatan tuh, oh ini ada pesan masuk. Ya kalau pengen kita ngikuti ulama-ulama terdahulu, pakai baju dulu lah minimal begitu. Nah, kadang kakinya sambil metingkrang macam-macam, ya duduk dulu lah, misalnya seperti itu. Begitu. Jadi itu bagian dari menghormati. Kemudian yang lain juga yang perlu diperhatikan, bahwasanya kita butuh meniru apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi itu idza kharaja lid-darsi liyaqra ala syaihi yatasaddaqu anhu fit thariq bima tayassara. Imam Nawawi itu seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ketika mau berangkat belajar kepada gurunya, beliau bersedekah diniatkan untuk gurunya. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutupilah dariku aib-aib guruku, hatta la taqa'aini lahu ala naqisatin wala yuballighani dzalika anhu ahad. Sehingga di penglihatan mataku ini, guruku ini tidak ada kekurangan sedikit pun, dan tidak ada satupun orang yang mengabariku tentang aib-aib guruku. Ini penting. Seberapa besar keyakinan seorang murid kepada guru, maka sebesar itu ilmu yang akan didapatkan. Maka ini hal yang penting. Karena kenapa kok Imam Nawawi berdoa seperti itu? Karena ketika murid itu sudah tahu aib gurunya, itu pasti sudah beda sudut pandangnya kepada guru. Untuk takdim itu beda. Karenanya kalaupun semisal sudah benar-benar tahu tentang gurunya itu kekurangannya ini dan ini, ya harus punya banyak alasan. Oh mungkin guru saya sedang ini, oh mungkin guru saya sedang ini dan ini dan ini dan ini, sehingga tetap husnudzon kepada gurunya. Karena ini bahaya, sangat bahaya sekali. Imam Nawawi seperti itu. Ya kalau kita tidak bisa doa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah, tutupilah dariku aib-aib guruku. Bahaya, karena kalau murid tahu aib gurunya itu bahaya. Sudah tidak begitu mengagungkan di dalam hatinya kepada gurunya, sehingga ilmu ini juga sulit untuk masuk. Padahal guru itu juga macam-macam, kadang-kadang itu melakukan kesalahan, kadang ada beberapa faktor yang tidak dipahami oleh muridnya. Gitu. Ada seorang ulama bernama Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Ma shallaitu sholatan mundu ma tahammad, yakni syaikhuhu illa astaghfartu lahu ma'a walidayya." Imam Abu Hanifah seorang ulama besar mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Itu beliau punya guru namanya Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah ini kenapa jadi orang hebat? Beliau setiap selesai sholat, pada saat gurunya sudah wafat, pasti beristighfar, memintakan ampun kepada gurunya dan juga kepada kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan, seberapa sering murid mendoakan gurunya? Karena itu pasti ada setrum. Guru itu pasti kerasa. Murid yang ikatan batinnya kepada guru itu kuat, buktikan sendiri. Ketika murid ini melakukan kesalahan, ditegur oleh gurunya, walaupun gurunya tidak ada di depannya. Perhatikan, pasti ditegur oleh gurunya, walaupun gurunya tidak ada di depannya. Biasanya lewat mimpi. Ditegur oleh gurunya itu. Semakin kuat, semakin cepat itu. Karena yang perlu diwaspadai, adarru syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi syaihi 'alaihi. Yang paling membahayakan bagi seorang murid itu adalah berubahnya hati seorang guru kepada dia. Semisal guru itu awalnya simpati, ngelihat murid ini murid yang baik, yang taat, tiba-tiba berubah karena satu kesalahan yang bisa menjadikan gurunya itu tidak ridho. Gurunya ini murka, berubah hatinya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karenanya menyakiti hati guru itu bahaya. Tapi yang perlu diingat bahwasanya guru itu ya murid harus tahu bahwasanya
la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada khaliq. Guru misalnya, ayo kamu sekarang malam minggu di alun-alun, di sana ada konser, jangan taat, jangan takut dikatakan murid durhaka. Ini guru saya, Ustaz. Bukan, saat itu bukan guru kamu. Saat itu bukan guru kamu. Karena kita tidak boleh taat baik kepada orang tua maupun kepada guru selama itu melanggar aturan-aturan di dalam Islam. Ada beberapa hari yang lalu ada yang tanya juga kepada saya. Saya ini tunangan, Ustaz. Tunangan. Enggak usah baper, Mbak Diana. Tunangan. Ini bagaimana? Saya boleh enggak ketemu dengan tunangan saya? Tapi saya enggak enak sama orang tua, karena kalau sudah tunangan itu sudah biasa diajak kemana-mana. Saya bilang, iya dia orang tua kamu, tapi ketika memerintahkan untuk hal yang tidak baik, tidak wajib untuk ditaati. Tidak wajib ditaati. Mau guru, mau orang tua, mau kiai, tidak wajib ditaati. Ya saya kasih warning itu. Ya karena sudah terlanjur ya, tanpa minta persetujuan kepada gurunya. Saya sudah tunangan, di foto ininya, apa, cincinnya. Murid sekarang itu macam-macam. Ya saya bilang, jangan satu kali pun ketemu berdua dengan tunangan kamu tanpa ada orang lain, karena bahaya. Betapa banyak terjadi perzinaan disebabkan karena tunangan. Di dalam Islam tidak ada istilah tunangan, tidak ada. Itu hanya ada tradisi semacam untuk ngasih tanda bahwa ini sudah sudah ada yang punya. Tapi di dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu khitbah, ada, lamaran itu ada. Nah, lamaran itu juga orang lain tidak boleh merusak. Nah, kalau di dalam hadis dijelaskan bahwa tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain, tidak boleh itu. Kadang-kadang perempuan itu terlalu selektif itu. Datang satu, belum ngasih keputusan kan, datang satunya lagi, oh kayaknya ini lebih ganteng. Pas diterima, tidak boleh. Ini diselesaikan dulu, sudah selesai, baru ada masuk silakan. Kalau belum ya tidak boleh. Karena yang paling terpenting adalah adab kepada guru. Kalau pengen cepat dapat ilmu yang manfaat. Karena kalau murid sudah berada di hati gurunya, ketika gurunya ini mendapatkan hal-hal dari Allah, karena murid itu ada di hati gurunya, maka dia juga mendapatkan hal yang sama. Dia akan mendapatkan hal yang sama. Semisal gurunya lagi mujahadah, riyadhah, sholat malam, pas mendapatkan bantuan-bantuan pemberian dari Allah, karena di dalam hatinya ada nama muridnya, maka muridnya juga mendapatkan hal yang sama. Ini beberapa hal terkait dengan seorang murid agar cepat mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ya di samping belajar, nggak punya guru pas punya adab sama guru, gimana caranya? Ya belajar pasti di depan guru, setelah itu punya adab kepada guru. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.